Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan, atas segala taufik dan hidayah, sehingga Allah mudahkan kita untuk duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang ini merupakan karunia yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita hadir di masjidnya yang mulia, mempelajari inti dari agama kita, yaitu berkaitan dengan masalah usulul iman, yaitu masalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua yang dibahas berkaitan dengan rukun-rukun iman. Baik Bapak Ibu sekalian atau Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita. Kita masuk pada halaman 31 ya. Betul ya? 31. Baik, kita masih pada pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kewajiban beriman kepada Allah dari sisi keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekhususan dalam rububiyah. Kita sudah bahas bahwasanya orang-orang kafir, mereka beriman kepada Allah sebagai pencipta. Mereka percaya Allah sebagai pemberi rezeki. Mereka percaya Allah yang memberikan kematian dan kehidupan. Tetapi mereka masih dikatakan kafir. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani uluhiyah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ibu-ibu sekalian, orang-orang di masa Nabi dulu, mereka kafir bukan tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya dengan keberadaannya Allah. Mereka percaya. Mereka bukan ateis. Mereka bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka percaya kepada Allah, namun dalam satu ibadah mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka juga pergi haji. Bahkan mereka sangat memuliakan Ka'bah. Bahkan sebagian mereka juga berpuasa. Tapi status mereka masih dikatakan musyrik. Karena dalam waktu yang lain, mereka juga menyembah kepada berhala-berhala dan menyembah kepada pohon-pohon dan batu-batu. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu kewajiban beriman kepada Allah dari sisi uluhiyahnya. Ini yang paling penting. Jadi kalau ibu-ibu belajar kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu semua pembahasan mayoritasnya berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah. Jadi uluhiyah nama lain tauhidul ibadah. Salat hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Menyembelih niatnya hanya untuk Allah, bernazar hanya untuk Allah. Ini tauhid uluhiyah. Baik, kita bacakan di sini. Mengimani uluhiyahnya maksudnya adalah mengimani bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang hak dan tidak ada sekutu baginya. Kata ilah maknanya adalah ma'luh, yaitu ma'bud, yang berarti disembah atau dasar cinta dan pengagungan. Jadi kalimat ilah, ketika kita mengatakan la ilaha, artinya tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah.
Jadi ilah itu artinya adalah ma'luh, yaitu ma'bud. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah, huwar rahmanur rahim." Dan Tuhan sesembahan kalian adalah Tuhan sesembahan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi yang nama Tuhan hanya satu. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, disujudi, dimintai pertolongan itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah huwal azizul hakim." Allah menyatakan, perhatikan ibu-ibu, di sini Allah bersaksi. Allah menyatakan sendiri bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Para malaikat pun bersaksi, orang-orang berilmu pun bersaksi, yang mana mereka menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi semua bersaksi, Allah bersaksi. Maksudnya Allah menyatakan, kemudian para malaikat pun bersaksi, kemudian orang-orang yang berilmu pun bersaksi. Tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang dijadikan sebagai Tuhan di samping Allah dan disembah selainnya, maka uluhiyah ketuhanannya batil. Jadi segala hal yang disembah selain Allah, misalnya apa ibu-ibu? Patung. Seperti Nabi Ibrahim, dia berhadapan dengan dua kaum, penyembah benda langit dan penyembah patung. Ada yang nyembah patung, nyembah batu, ada yang nyembah matahari, menyembah bulan. Ada yang lebih parah lagi, pernah saya sampaikan, menyembah apa? Menyembah tikus. Iya benar. Ada orang di India nyembah tikus. Ada lagi sebagian agama nyembah sapi. Sapi disembah, Bu. Masya Allah. Jadi apa ibu nggak bersyukur sama Allah? Diberikan akal yang sehat, akal yang waras, hati yang beriman, untuk memintanya hanya kepada Allah. Ada ribuan manusia menyembah sapi, Bu. Di negeri klakson, tahu negeri klakson? Negeri India. Tidak ada 1 menit pun kecuali ada klakson kayaknya. Tapi kalau sapi lewat, mereka nggak berani klakson. Tuhan kami sedang lewat. Bayangkan. Menyembah sapi. Ada yang lebih parah. Na'udzubillah ya. Ada yang menyembah kemaluan wanita. Benar. Ada yang menyembah cicak. Subhanallah. Maka kita ini bersyukur ya. Allah pilih kita menjadi orang-orang yang bertauhid. Kita tahu siapa yang pantas untuk kita sembah. Maka bersyukurlah dengan nikmat tauhid ini. Baik, kemudian Allah berfirman di sini, "Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir." Demikianlah kebesaran Allah. Demikianlah karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Allah, yang mereka minta kepada batu, minta kepada bulan, minta kepada tanah, minta kepada pohon, apapun yang mereka minta selain Allah, kepada selain Allah, huwal batil. Itu pasti sebuah kebatilan, penyimpangan. Maka kita nggak boleh menganggap itu sesuatu yang biasa. Kalau ada orang menyembah kepada selain Allah, harus kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan biasa-biasa saja. Kita tahu ayah kita percaya dengan jimat, percaya dengan dukun. Jangan kita merasa biasa-biasa aja. Karena apapun yang mereka sembah selain Allah, itu adalah kebatilan. Maka Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dalam hidupnya
beliau memberantas semua keyakinan-keyakinan jahiliyah, bahkan beliau sangat ekstrim untuk mengingkarinya. Contoh, keyakinan orang jahiliyah tidak boleh rugi menikah di bulan Syawal. Mereka menganggap kalau nikah di bulan Syawal jadi sial. Jadi orang-orang Arab itu takut, Bu. Nikah bulan Syawal nggak usah, nanti rumah tangganya berantakan, rumah tangganya sial. Maka Rasulullah ketika diutus, kemudian setelah menikah dengan Khadijah meninggal dunia, kemudian Rasul menikah dengan Aisyah, itu di bulan Syawal. Dan Nabi ketika ditanya siapa orang yang paling engkau cintai, kata Nabi Aisyah. Nggak pengaruh dengan bulan Syawalnya. Diberantas sama Nabi tradisi itu. Ada lagi yang berbau kesyirikan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kalau mau pergi safar, kan mereka naik onta. Maka orang-orang Arab terdahulu, musyrikin Arab, mereka terbiasa menggantungkan tali busur panah. Jadi busur panah di leher-leher onta-onta mereka sebagai jimat. Maka ketika Nabi bersafar dengan para sahabat, maka Nabi perintahkan untuk memotong semua tali-tali tersebut. Diberantas sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sudah diberikan kemenangan Fathul Makkah pada tahun 8 Hijriah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghancurkan dengan tangannya berhala-berhala di keliling Ka'bah. Itu juga dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam dan semua para nabi dan para rasul. Jadi jangan kita menyepelekan tentang apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan penamaan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan tidaklah memberikannya hak untuk disembah. Jadi jangan sampai hanya gara-gara dikatakan itu Tuhan, diberikan nama tertentu, diberikan nama dewa ini, dewa itu, tiba-tiba berhak disembah. Nggak bisa. Kata Ibnu Qayyim, yang pantas untuk disembah adalah yang pernah menciptakan. Sesuatu yang tidak pernah menciptakan, maka tidak layak untuk disembah. Nggak layak untuk disembah. Disebutkan di sini beberapa nama-nama orang soleh yang pernah Allah sebutkan tentang Lata, Uzza, Manat. Ya. Allah berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini, patung-patung ini, kan kalian yang kasih nama sendiri. Kalian kasih nama, terus kalian sembah. Ini anehnya orang-orang musyrikin. Terkadang mereka buat patung dari kue, mereka buat patung dari kurma, aneh-aneh. Setelah dibuat mereka sembah. Terus pas musim kelaparan dimakan kuenya. Lihat, alangkah jahilnya orang-orang di masa itu. Makanya kita ini di masa-masa, walaupun kita hidup di akhir zaman, kita diberikan hidayah di atas tauhid, itu disyukuri. Kita nggak perlu capek-capek nyari siapa yang berhak disembah, kepada siapa kita minta, kita nggak capek-capek lagi cari. Karena Allah sudah berikan kepada kita taufik untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ya Allah sebutkan tidaklah itu nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk kalian menyembahnya. Makanya dulu kata para ulama, banyak berhala di sisi Ka'bah, itu diberi-beri nama sama mereka. Oh, mungkin kalau pengen minta anak, minta sama berhala yang ini. Pengen minta rezeki, minta sama berhala yang ini. Pengen dimudahkan urusan, minta sama berhala yang ini. Subhanallah. Maka ada salah seorang ditanya sama Nabi, hari ini engkau sembah berapa Tuhan? Dia mengatakan, aku sembah 7 Tuhan. 6 di dunia, 6 di bumi, 1 di langit, kata dia. Terus kata Nabi, kalau engkau harus meminta hanya kepada 1 saja, engkau minta kepada siapa? Yang di langit, kata dia. Itulah anehnya orang-orang musyrik itu. Mereka ditanya, kalau seandainya engkau hanya boleh meminta kepada 1 saja, kepada siapa kau minta?
Aku minta kepada yang di langit. Jadi orang-orang musyrik mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam bahwa beliau berkata kepada dua orang kawan sepenjaranya. Nabi Yusuf ketika di penjara pun masih tetap berdakwah tauhid. Lihat. Di penjara. Apa kata Yusuf alaihi salam? Ya sahibai sijin, a'arbabun mutafarriquna khairun, amillahul wahidul qahar. Wahai kedua temanku yang dalam penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang banyak atau Tuhan yang satu yang Maha Esa dan Perkasa? Jadi dia tanya sama temannya, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih afdol? Ada banyak Tuhan atau hanya ada satu Tuhan tapi dia Maha Esa dan Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunih illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kalian buat-buat. Kalian yang ngarang-ngarang nama itu. Oh ini dewa pengabul doa ini. Oh ini Tuhan yang bisa menghilangkan bahaya. Oh ini patung yang bisa mengangkat penyakit. Itu mereka sendiri yang kasih nama. Maka Allah mengatakan, itu nama-nama yang kalian buat sendiri. Baik oleh kalian sendiri maupun oleh nenek moyang kalian. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun terhadap nama-nama itu. Maka penting di sini, ya, jangan pernah kita terpaku kepada nama. Jangan. Di dalam agama ini, kita melihat hakikat. Bukan nama. Karena bisa aja namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Seakan-akan namanya benar, tapi hakikatnya berbeda. Contoh dalam masalah tauhid misalnya. Saudara-saudara kita yang mereka terjatuh kepada sebagian penyimpangan akidah, mereka datang ke kubur-kubur wali. Itu kalau ibu bilang mereka sedang nyembah kuburan, ngamuk mereka. Kenapa? Karena guru-guru mereka menamakan itu adalah tabarruk, tawassul, sedang ngalap berkah. Mereka namakan sendiri. Jadi jangan terpaku dengan tabarruk. Maka orang banyak bilang, Ustadz, janganlah salahkan mereka, Ustadz. Mereka tuh sedang nyari berkah, Ustadz. Bukan sedang berbuat syirik. Banyak orang terpengaruh, tertipu gara-gara nama. Makanya kita jangan fokus kepada nama, fokus kepada hakikat segala sesuatu. Ya itu penting ya. Sama seperti ini, ada seorang bilang, oh, itu Ustadz Sunnah. Itu dia Ustadz Sunnah loh dia. Ternyata Ustadznya nyuruh-nyuruh demo. Maka walaupun nama dia Ustadz Sunnah, tetap dia bukan di atas sunnah. Kalau nyuruh-nyuruh demo. Jadi ibu-ibu jangan terpaku hanya kepada nama. Karena nama itu akan terkadang membuat kita tertipu dari hakikat yang sebenarnya. Sama seperti ada orang musyrik, mereka berikan nama-nama kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan di sini dalil juga bahwasanya Nabi Yusuf, walaupun dalam penjara, dalam kesulitan dan kesedihan, dia tetap tidak pernah berhenti mendakwahkan tauhid. Di penjara masih tetap mendakwahkan tauhid. Apa isi dakwahnya? A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Mana yang lebih bagus? Coba kalian pikirkan. Tuhan yang banyak atau Tuhan yang satu tapi maha perkasa? Itu kan nggak butuh jawaban sebenarnya. Disuruh mereka berpikir dengan hal tersebut. Maka inilah dakwahnya para nabi dan para rasul. Mereka tidak pernah berhenti mengingatkan umat tentang tauhid. Karena itu umat butuhkan, Bu. Kayak sekarang nih, ya. Orang sekarang banyak mengatakan, ya lagi sulit, ekonomi susah, sebagian stres, sebagian khawatir. Kenapa? Karena mereka nggak belajar tauhid. Mereka nggak belajar tauhid. Kalau mereka belajar nama Allah Ar-Razzaq, bagaimana mungkin mereka khawatir? Allah yang memberikan rezeki kepadamu di saat engkau dalam perut ibumu, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia juga yang akan memberikan rezeki kepadamu dalam kondisi seperti saat ini.
Makanya seorang jangan pernah berhenti belajar tauhid. Tauhid itu bukan sekedar masalah patung, dukun, bukan sekedar itu. Coba kalau belajar kitab tauhid dari awal nanti sampai ke bab 29 atau 30, itu benar, itu sedang membahas contoh-contoh kesyirikan secara zohir. Jimat, tamimah, kemudian kesyirikan, dibahas di awal keutamaannya. Nanti dari bab 31 sampai ke akhir pembahasan, itu masuk kepada pembahasan batinnya. Maksudnya dalam masalah cinta kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Itu semua tauhid. Jadi bisa sabar tuh karena tauhid, kita belajar tauhid. Beda sama orang yang tidak belajar tauhid, kemudian dia menganggap ikhtiar dia yang merubah segalanya. Ada orang bilang sama saya, alah kalian ini orang-orang salafi ini ngapain duduk di masjid ngaji terus, kata dia. Lihat kami nih, gara-gara kami keluar terjun ke lapangan, akhirnya berubah kebijakan. Masya Allah. Jadi mereka menganggap perubahan itu terjadi karena ikhtiar mereka semata. Padahal seorang yang duduk di majelis ilmu, dia sedang bermunajat kepada Allah, dia berdoa, malaikat menaunginya. Justru itu yang kita butuhkan saat ini. Jadi kalau ada rasa kekhawatiran, rasa takut, maka perkuat tauhid. Karena tidak ada yang membuat kita takut dan gelisah kecuali syaitan. Allah mengatakan, innama zalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang membuat kalian takut, khawatir, kedepannya gimana ya, besok gimana ya, itu yang membuat seperti itu setan. Fala takhafuhum, jangan takut sama mereka. Takutlah kepadaku kalau kalian seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para rasul, mereka berkata kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang sembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil bahwa para rasul semuanya mereka mengajak kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Akan tetapi orang-orang musyrik yang menolak hal tersebut, mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah di samping Allah, serta mereka memohon pertolongan dan meminta bantuan kepada mereka. Allah telah membatalkan sikap orang-orang musyrik yang menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan dengan dua bukti yang logis. Jadi ada dua bukti di sini kata Syekh Utsaimin. Pertama, Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan itu tidak terdapat sesuatu pun dari sifat-sifat kekhususan Tuhan. Jadi di sini Syekh Utsaimin mengatakan, kalau benar mereka adalah Tuhan-Tuhan, maka mereka harus punya sifat khusus ketuhanan. Jadi kalau ingin ngaku Tuhan, harus punya sifat khusus. Apa sifat khusus ketuhanan? Disebutkan di sini, pertama adalah menciptakan. Bisa nggak menciptakan manusia? Bisa nggak patung itu menciptakan patung kedua? Bisa? Nggak bisa. Secanggih-canggihnya teknologi masa sekarang, ada pabrikan mobil, bisa nggak mobil itu melahirkan mobil kedua? Bisa? Nggak ada yang bisa. Maka di antara sifat kekhususan Tuhan atau Khalik adalah dia harus bisa menciptakan. Maka itu tidak ada pada diri makhluk. Kemudian disebutkan di sini, karena ia diciptakan dan tidak bisa menciptakan, tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang menyembahnya, tidak dapat menolak kemudaratan dari mereka, tidak dapat menghidupkan dan mematikan, tidak memiliki sesuatu pun dari langit, dan tidak ikut serta dalam penciptaannya. Manusia semua lemah. Mencipta nggak mampu, memberikan mudarat tidak bisa, memberikan manfaat tidak bisa, kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh ya. Siapa yang bisa memastikan bahwa dia bisa menjamin rezeki seseorang? Siapa yang bisa memastikan?
Coba Ibu lihat ya, ada toko A, toko B. Di jalan yang sama, sebelahan. Yang dijual sama. Marketingnya sama. Masya Allah. Tapi sama nggak rezeki mereka? Itu siapa yang mengatur semuanya? Allah. Dan manusia seperti itu. Nggak bisa seorang itu menciptakan, nggak bisa dia mengatur, apalagi menghidupkan dan mematikan. Maka ada satu, ini semacam apa ya, semacam wejangan dari sebagian orang. Ada yang mengatakan, Isa itu lebih hebat dari Muhammad, kata mereka. Sebagian orang mengatakan Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Menurut mereka, karena Nabi Isa alaihi salam, ini Nabi yang mulia, kita beriman, tapi sebagai utusan Allah, bukan anak Tuhan. Kata mereka, karena Nabi Isa, itu diizinkan dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Yaitu bisa menghidupkan orang mati. Itu kan mukjizat kan? Mukjizat. Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa nggak Rasulullah, kata mereka? Apa jawaban kita ibu-ibu? Mana lebih hebat mukjizat menghidupkan orang mati dengan mukjizat Nabi apa? Yang paling besar apa mukjizat Nabi? Al-Quran, itu yang paling besar. Apa jawaban kita kira-kira ibu-ibu? Gimana ibu membantah kalimat itu? Ada orang mati dihidupkan sama Nabi Isa. Sementara Rasulullah tidak punya mukjizat seperti itu. Maka kata mereka, Isa itu lebih afdol dari Rasulullah. Atau lebih hebat. Lebih pantas untuk diikuti daripada Muhammad, kata mereka. Maka kita jawab, apa yang ada pada Rasulullah jauh lebih hebat daripada apa yang ada pada Isa alaihissalam. Dua-duanya Nabi yang mulia. Tapi yang paling afdol siapa? Rasulullah. Dilihat dari mukjizat misalnya. Isa bisa menghidupkan orang mati. Pertama kata para ulama, Isa menghidupkan orang mati bukan semau dia, ya atau tidak? Itu dengan izin Allah. Satu. Yang kedua, Isa bisa menghidupkan yang mati, itu pun hanya bisa disaksikan oleh orang yang hidup di masa itu, saat itu, detik itu. Ya atau tidak ibu-ibu? Mungkin ada orang hidup zaman Nabi Isa, tapi dia nggak melihat proses itu. Yang bisa melihat hanya orang-orang di sekitar pada saat itu. Adapun mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul dia tidak menghidupkan orang mati. Tapi mukjizatnya Rasulullah dari sisi keabadian, dari sisi panjangnya masa, bisa disaksikan oleh seluruh umat, ya atau tidak? Semenjak diturunkan, disaksikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai besok hari kiamat. Tidak akan pernah bisa berubah. Itu satu. Adapun Nabi Isa tadi hanya saat itu saja. Yang kedua, Al-Quran turun dengan petunjuk. Jadi mukjizatnya Rasulullah itu lebih bermanfaat daripada mukjizatnya Nabi Isa, ya atau tidak? Kayak sekarang misalnya gini nih. Orang bilang, oh Nabi Isa dia bisa menghidupkan orang mati. Ya sudah, oke, selesai, kan gitu. Tapi kalau sekarang ada orang beriman kepada Al-Quran, dia punya masalah hidup, dia bisa mengambil manfaat dari mukjizat Al-Quran itu. Jadi dari sisi kemaslahatan petunjuk, dari sisi petunjuk, dia lebih bermanfaat untuk manusia. Ya atau tidak? Ya. Makanya kata para ulama, Al-Quran itu mukjizat terbesar. Betul dia bukan seperti menghidupkan orang mati, tapi Al-Quran itu ada untuk kelangsungan hidup manusia. Agar manusia berjalan hidupnya dengan baik, agar pola kehidupan berjalan dengan adil, dengan turunnya petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau lebih afdal daripada para nabi dan para rasul yang lain. Semua para nabi mulia ya. Tapi yang menjadi pemimpin anak Adam di hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian jemaah sekalian, disebutkan itu dia bukti yang pertama ya, disebutkan
Kalau tidak punya sifat ketuhanan, maka tidak bisa menciptakan. Kemudian juga dibacakan beberapa firman Allah di sini, dalam surat Saba 22 sampai 23 misalnya. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Katakanlah ya Muhammad, serulah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak punya kekuasaan sebesar zarrah pun di langit dan di bumi. Jadi Rasul disuruh mengatakan, katakan sama orang-orang musyrik itu, patung-patung yang mereka sembah tidak bisa mendatangkan maslahat dan mudarat walaupun sebesar zarrah. Bu, ini kita kalau renungi dengan baik, Bu, kita nggak akan pernah takut dengan masa depan. Ibu tahu zarrah kan? Zarrah itu sesuatu yang paling kecil dari benda. Ada banyak tafsir mengatakan pasirnya kecil, atau biji sawi, atau misalnya bayi semut. Bayi semut benar, bayi semut. Di antara tafsiran, sobiyun namlah. Ya. Ingat, Bu, kalau ada orang ingin memberikan manfaat kepada ibu, dia nggak mampu walau sebesar zarrah. Kecuali Allah yang izinkan. Apa nggak kokoh tuh tauhid kita? Ada orang nggak suka sama kita, pengen menfitnah kita, menghancurkan nama baik kita, ingin buat usaha kita bangkrut, ingin memberikan bahaya sama kita, mereka nggak mampu. Walaupun sebesar biji zarrah. Kecuali Allah yang izinkan untuk mereka. Apa yang perlu kita khawatirkan? Ngapain kita hasad sama orang? Ngapain kita iri sama orang lain? Hanya karena mungkin mereka dilebihkan rezeki, atau apapun lah. Ngapain kita harus ria? Ngapain kita pengen dipuji sama orang? Manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Bahkan Allah mengatakan di sini, baik di langit maupun di bumi. Bayangkan. Baik di langit maupun di bumi. Kalau ada orang menyembah malaikat, malaikat penghuni langit. Malaikat pun nggak bisa memberikan apapun kepada makhluk, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud saya, kita kalau belajar iman ini, apalagi ini iman kepada Allah, ini pondasi yang paling awal, pondasi yang paling inti, kita nggak akan pernah khawatir. Kita bermuamalah dengan siapapun, kita nggak khawatir. Kita nggak pernah merasa bergantung kepada makhluk, nggak pernah. Karena kita belajar masalah tauhid dan keimanan. Baik, kemudian disebutkan juga, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam menciptakan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Dan syafaat pertolongan di sisi Allah hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya. Nah, perhatikan di sini, banyak orang menganggap syafaat itu berdiri sendiri. Tidak, jemaah. Syafaat itu ada beberapa syaratnya. Pertama, yang memberikan syafaat diridhoi Allah. Itu satu. Yang kedua, yang diberikan syafaat juga diridhoi oleh Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah menyeberang sirat, karena Rasul adalah orang pertama yang menyeberang sirat, dan dia orang pertama yang nanti mengetuk pintu surga. Rasul ketika umatnya mau nyebrang, apa kata Nabi? Allahumma salim salim. Hukum asalnya syafaat itu milik Allah. Makanya Nabi minta kepada Allah supaya umatnya diselamatkan. Makanya aneh kalau ada orang sekarang mengatakan, udah pokoknya percaya sama saya. Saya ini keturunan Nabi. Kalau Anda hormati saya, Anda akan pasti masuk surga. Masya Allah. Jadi dia mengagung-agungkan nasab. Padahal di akhirat Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian pasti melewati sirat, wariduha. Pasti melewati yang namanya sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya,
itu sudah menjadi ketetapan Rabb kalian. Apa kata Allah? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi hati-hati juga dengan kalimat syafaat. Itu tidak berdiri sendiri. Betul Rasul bisa memberikan syafaat, tapi semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian juga Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Jadi jangankan minta tolong sama berhala, berhala itu pun gak bisa nolong diri dia. Contohnya kapan? Ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, diam semua berhalanya. Disangkutkanlah satu kapak di atas berhala yang paling besar. Makanya Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya, dia mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yughni anka syai'ah. Wahai ayahku tercinta, kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, nggak bisa melihat, dan nggak bisa memberikan keuntungan kepadamu? Diajak ayahnya berpikir oleh Ibrahim alaihis salam. Jadi makanya kata para ulama, segala sesuatu yang berbau kesyirikan itu biasanya tidak masuk di akal sehat kita. Cobalah lihat. Semua hal yang mengarah kepada kesyirikan pasti nggak masuk semua di akal sehat. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Contoh Bu, dalam kitab Tauhid ada namanya bab maja'a fi ilmi tanjim. Ada ilmu perbintangan dalam kitab Tauhid. Saya ada membahas di Masjid Raya Cipinang Muara, sudah sampai bab ke-30 ya. Ibu lihat ilmu perbintangan ya. Kata Qatadah rahimahullah, Allah menciptakan bintang hanya untuk 3 tujuan. Yang pertama untuk apa ibu-ibu bintang? Untuk zinatun lis-sama, perhiasan langit. Karena ada bintang jadi cantik, langit tersebut jadi indah. Yang kedua, untuk apa fungsi bintang? Lempar apa? Lempar syaitan, rujuman lisyayatin. Jadi kata para ulama, bukan setan itu yang melempar, tapi percikan-percikan api dari bintang tersebut, itu yang akan melempari para syaitan yang ingin mengambil berita ke atas langit. Yang ketiga fungsinya apa? Liyuhtada biha, untuk petunjuk arah. Nah kata Qatadah, barang siapa yang meyakini ilmu perbintangan selain 3 itu, maka dia telah mempelajari bagian dari cabang-cabang ilmu sihir. Coba kita lihat masa-masa kecil dulu. Bintang apa? Oh, pantesan rumah tangganya berantakan. Leo sama Aries. Pantesan ente sedih terus nih. Lihat beli koran, lihat di ujung itu. Apa? Keadaan ekonomi, Masya Allah. Apa aja bintang-bintang itu? Apa lu ingat gak? Aries, Leo. Itu dari mana semua coba tuh? Apalagi Saturnus, apa lagi? Saturnus juga ya? Enggak ya. Cancer, macam-macam kan? Gemini, hafal semua tuh, Gemini, masuk. Pithecanthropus erectus kalau ada. Aneh-aneh aja ya, Masya Allah. Makanya ilmu perbintangan itu terbagi jadi 2. Pertama ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Ilmu ta'thir ini yang syirik. Jadi melihat bintang, pergerakannya, perpisahannya, penggabungannya misalnya, kemudian dikaitkan dengan gejala-gejala di alam. Lihat bintang, oh ini ntar lagi mau wabah ini. Itu nggak boleh, syirik. Lihat bintang ini ntar lagi mau gempa ini. Itu namanya ilmu ta'thir, ini hukumnya syirik. Tak boleh sama sekali. Yang kedua ilmu tasyir, ini boleh.
Walaupun ada khilaf di antara para ulama, ada sebagian yang mengatakan tetap hukumnya tidak boleh karena ada hal-hal yang berkaitan dengan cabang-cabang syiah. Intinya khilaf, tapi pendapat yang kuat boleh. Yang kedua, untuk arah kiblat. Kayak misalnya seorang yang naik kapal nih, nakoda, dia untuk menentukan arah angin, arah jalan, itu dengan bintang terkadang. Itu dibolehkan. Jadi maksud saya, ternyata Allah menciptakan semua alam semesta ini pun tujuannya adalah agar kita mengagungkan Allah, bukan menyembah bintang-bintang atau bulan-bulan tersebut. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu dia alasan yang pertama ya. Jadi orang kalau ingin mengatakan sesuatu itu Tuhan, harus punya sifat khusus ketuhanan. Makanya aneh, dulu ada seorang raja bernama Namrud. Dia bertanya kepada Namrud siapa? Musa ya. Ibrahim. Atau Fir'aun, saya lupa riwayat ini. Intinya dia mengatakan begini, Tuhanmu bisa menciptakan, bisa mematikan. Iya, saya juga bisa, kata dia. Dipanggil sama dia 2 orang. Yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh. Kata dia, saya sudah menciptakan dan saya sudah mematikan. Ini Raja Bahlul itu begitu memang. Orang sudah hidup dari awal kok. Dibilang dia menghidupkan dan mematikan. Makanya orang tidak akan mungkin sampai pada sifat kekhususannya Allah. Jangankan sifat ketuhanan, untuk sampai kepada ilmunya Allah sempurna, gak ada yang mampu makhluk. Makanya kita ini dalam pembahasan akidah, kita nggak boleh mentakwil-takwil, mentahrif, mentasbih, mentaktil apa-apa yang sudah Allah tetapkan. Contoh begini, Bu, contoh. Ibu baca misalnya, Allah mencintai hamba-hambanya. Maksudnya apa itu, Bu? Allah cinta. Maksudnya apa Allah cinta? Ya Allah cinta kan? Nah, sama sebagian kelompok sesat, mereka mengatakan Allah tidak punya sifat cinta. Jadi kalau kalimat Allah mencintai, maksudnya Allah kasih pahala. Ini mereka menyelewengkan makna. Mereka baca Allah maha melihat. Oh enggak, Allah enggak bisa. Allah bukan maha melihat. Oh Allah bukan maha mendengar. Karena kalau mendengar sama kayak makhluk. Jadi kalau Allah maha mendengar, maksudnya Allah maha mengilmui segala sesuatu. Ini menyimpang akidah mereka. Jadi makanya kita harus membaca Al-Quran dan berkeyakinan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dirinya dalam Al-Quran, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Contoh Allah mengatakan dia punya tangan, kita katakan dia punya tangan. Dia memiliki wajah, kita katakan Allah punya wajah. Tapi tidak sama seperti makhluk. Itu pelajaran dasar itu ya, yang harus kita ketahui. Baik, alasan yang kedua, orang-orang musyrik itu mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan Sang Pencipta, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, serta dia menyelamatkan dan tidak butuh untuk diselamatkan. Ini mengharuskan mereka agar mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, sebagaimana mereka mentauhidkan dalam rububiyahnya. Ini maksud Syekh Utsaimin, kalau orang-orang musyrik itu percaya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, mereka percaya Allah maha pemberi rezeki, bahkan mereka percaya Allah yang mengatur segalanya, tapi kenapa ketika mereka doa mintanya kepada selain Allah? Itu maksud Syekh Utsaimin. Makanya di sini disebutkan mereka memiliki tauhid rububiyah, tapi mereka nggak punya tauhid uluhiyah. Makanya inilah sifatnya orang-orang musyrik yang bertolak belakang dengan keyakinan mereka. Makanya orang-orang musyrik itu disebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Orang musyrik itu kalau sudah sedang berlayar di atas kapal, kalau kapal yang tiba-tiba mau tenggelam, mereka doa. Da'awullah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa ikhlas, bertauhid mereka. Dalam kondisi genting. Falamma najjahum ilal bar, tapi ketika Allah selamatkan mereka, idzahum yusyrikun. Balik lagi menyembah berhala.
Makanya kita jangan sampai seperti orang-orang musyrik. Kalau diberikan rezeki sama Allah, semangat ibadah. Masya Allah. Soft satu terus, Masya Allah. Kalau diuji dengan musibah, kekurangan, seterusnya, terkadang orang langsung futur. Jadi kita jangan menyembah Allah dengan jangan kita pernah beribadah itu dengan menimbang apa yang Allah karuniakan sama kita. Allah uji dengan kekayaan, kita bersyukur. Allah uji dengan kemiskinan, kita bersabar. Dan semua itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan firman Allah, ya ayuhan nasu wa'budu rabbakum walladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Setelah Allah menyebutkan, Allah mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Karena dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Wasamaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap untuk kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dia yang telah menurunkan air hujan dari langit dan dihasilkan dengan hujan tersebut buah-buahan rezeki untuk kalian. Ini setelah Allah sebutkan sembahlah saya, Allah jelaskan alasannya apa? Karena saya yang menciptakan. Saya yang telah menghamparkan bumi untuk kalian. Saya telah menegakkan langit tanpa ada tiangnya. Saya yang telah turunkan hujan. Saya yang telah berikan rezeki buah-buahan sama kalian. Terus tiba-tiba mintanya kepada selain Allah. Dan kebanyakan terkadang orang mungkin dia nggak minta langsung kepada selain Allah, tapi ada perasaan. Oh, ini gara-gara guru saya. Oh, ini gara-gara kewalian kiai saya. Itu juga mengerikan. Ibu-ibu, kenapa sebagian orang takut, Bu, untuk membantah gurunya? Apalagi gurunya mungkin mengaku sebagai keturunan Rasul. Kenapa mereka takut? Dianggap nanti kualat. Oh, hati-hati antum Ustaz, nanti antum kualat Ustaz. Mana ada kualat? Ibu-ibu, kita nggak akan mendapatkan mudarat kecuali Allah takdirkan. Itu yang kita pegang. Kadang-kadang orang banyak takut untuk menyanggah pendapat fulan, menanggah pendapat ini, takut menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena dianggap nanti sial kalau mengganggu orang-orang tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan, ini kita baca sebagian dalilnya, Yunus 31 sampai 32. Qul may yarzuqukum minas sama wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ingat di sini, rezeki kita bukan di tangan bos, bukan. Rezeki bukan di tangan majikan, bukan. Rezeki bukan di tangan orang yang memimpin kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, rezeki itu ada di langit. Perhatikan itu. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dan rezeki kalian berada di atas langit. Makanya seorang kalau dia mengkhawatirkan rezeki, maka dia baca siapa Allah itu, dia baca. Apa makna dari rezeki, dia baca. Karena terkadang orang menganggap rezekinya sempit, padahal Allah telah melapangkan banyak perkara untuk dia. Allah sebutkan di sini, amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang telah berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan. Allah nggak jauh-jauh, Bu. Kalau ingin membuat kita sadar, Allah hanya singgung di sini berkaitan dengan masalah mata dan pendengaran. Kata Allah, siapa yang memberikan mata sama kalian? Bahkan Allah nggak mengatakan mata, Allah mengatakan di sini apa? Absar. Ada sebagian para ulama mengatakan,
Apa bahasa Arabnya telinga apa, Bu? Uzunun, ya kan? Uzun. Bahasa Arabnya mata apa? Ainun. Ainun, bahasa Arabnya mata. Ya. Bukan Habibie Ainun, itu beda lagi ya. Ainun nih, mata nih. Nah, di sini Allah tidak mengatakan, bukankah Allah yang telah kasih kalian telinga? Allah yang kasih kalian mata? Bukan. Ayat ini ya. Tapi Allah datang dengan redaksi amma yamliku sam'a wal absar. Bukankah Allah yang telah berkuasa atas pendengaran dan penglihatan kalian? Kata para ulama, karena bisa aja orang punya mata, tapi Allah tidak takdirkan dia melihat. Allah yang berkuasa. Bisa aja orang punya telinga, nggak ditakdirkan bisa mendengar. Maka kalimatnya di sini apa? Allah yang berkuasa. Makanya kata sebagian para salaf, barang siapa yang ingin mengetahui besarnya nikmat Allah dalam hidupnya. Jadi ini pertanyaan, ada orang bertanya, wahai imam, saya merasa rezeki saya sedikit, rezeki saya sempit. Apa yang bisa membuat saya meyakini Allah memberikan rezeki banyak dalam hidup saya? Apa kata ulama ini? Ghammid ainak. Engkau pejamkan matamu. Kita kalau merasa duit kurang terus, merasa paling miskin terus, merasa paling sulit misalnya, merasa si paling yang banyak diuji, kata ulama, ghammid ainak, pejamkan matamu. Di saat itu kita sadar, kita punya dua mata yang bisa melihat, yang itu anugerah yang sangat besar. Tapi kita kadang-kadang remehkan nikmat melihat itu. Kita remehkan. Makanya di antara tipuannya iblis dan bala tentaranya, membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya kecil dan mengecilkan sesuatu yang sebenarnya besar. Contoh. Ada orang bangga pakai sepatu mahal. Kos kakinya harga 3 juta. Kos kakinya aja. Sepatunya berapa tuh? Masya Allah. Bangga dia. Keren, Masya Allah. Lihat, pandainya syaitan untuk menggoda kita sehingga seakan-akan yang lebih hebat itu kaos kaki dan sepatu. Padahal yang hebat itu apa? Kaki itu yang hebat. Jadi kita kadang-kadang lupa, kita nggak fokus kepada apa yang Allah berikan terkadang. Ada orang merasa bangga dengan jamnya. Dia mampu beli jam mahal. Dia pasang di tangannya. Kelihatan jadi keren. Yang keren itu apa? Tangannya itu yang bagus sebenarnya. Tangannya itu yang agung nikmatnya. Coba dia pasang di mulut, keren nggak? Jadi maksud saya, kita kadang-kadang lupa, Bu. Beli kacamata mahal. Masya Allah. Kacamata mahal. Akhirnya kadang disenggol sama orang, jatuh pecah, kita ngamuk, ngumpat-ngumpat. Merasa kita paling rugi misalnya. Padahal mata masih bisa melihat. Nah, itulah di antara cara syaitan untuk membuat kita seakan-akan nikmat kita tuh sedikit. Kita paling banyak mendapatkan nikmat. Dan kalau kita boleh jujur berbicara, nikmat yang kita rasakan hari ini, nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang dirasakan oleh Qarun dan Fir'aun. Contoh nikmat apa, Bu? Kulkas. Dulu ada nggak orang punya kulkas zaman Qarun Fir'aun? Nggak ada. Ibu ada air dingin masukin, sayur masukin, nikmat dari Allah. Kita ini lebih kaya daripada mereka sebenarnya. Mana ada mereka kenal kipas angin bisa mutar, ada gitu. Mereka pakai dayang-dayang dikipasin. Kita tinggal tekan, masuk rumah, set. Fat 16, derajat 16, Fat 4, Masya Allah. Asih. Nikmat kita hidup, Bu. Apa yang mau kita syukur? Apa yang mau kita kufurkan sama Allah lagi? Belajar ada lampu, listrik. Subhanallah. Cuma terkadang kita malah fokus dengan nikmat-nikmat yang kita nggak punya. Atau belum Allah takdirkan sama kita. Nah, makanya kita ini perbanyak tauhid kita. Dan semakin kita memahami besarnya karunia Allah, semakin kita merasakan Alhamdulillah. Hidup kita penuh dengan rahmat dan karunia Allah.
Kemudian disebutkan juga di sini wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya siapa yang menciptakan dan siapa yang mematikan. Dan siapa yang mengatur segala urusan, orang-orang kafir mengatakan Allah. Maka katakanlah mati ya. Tes. Udah. Mati coba. Ini tanda waktu habis ini biasanya. Yes. Allah mengatakan di sini, "Fama kadzalikumullahu rabbukumul haq." Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Fama dzalika al-haq illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ini akidah yang kuat juga. Waktu sudah memegang kebenaran, berarti istilahnya adalah penyimpangan dan kesesatan. Dan gimana sekalian rahimani wa rahimakumullah? Kita masuk pada poin yang keempat, biar kita selesaikan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu diperhatikan, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ini saya ringkaskan ya. Menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam kitab dan sunnah. Dari nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan yang layak baginya. Tanpa menyelewengkan maknanya, meniadakannya, mempertanyakannya bagaimana bentuk dan caranya, maupun menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Jadi di sini maksudnya, kita kalau membaca nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh kita rubah-rubah. Contoh, ini rangkuman ya. Allah mengatakan dia punya tangan, Allah punya tangan. Allah mengatakan kedua tangan Allah kanan, seperti itu kita yakini. Allah mengatakan dia turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kita yakin Allah turun. Jangan tanyakan gimana turunnya, gimana tangannya, gimana wajah, jangan tanya. Nggak boleh. Kata Imam Malik, wa su'alu anhu atau anha bid'ah. Bertanya tentang masalah kaifiyat, bagaimana turunnya, gimana wajah Allah, gimana tangan Allah, maka itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Ternyata bertanya pun ada yang benar, ada yang salah. Maka di antara hal yang menghancurkan Bani Israel, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlaka man kana qablakum kathratu su'al wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Orang-orang dulu banyak binasa dari Bani Israel karena banyak tanya dan mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka. Jadi sekarang ini aneh, Bu. Banyak orang bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Makanya kalau ada satu pertanyaan berkaitan dengan akidah, yang itu sebenarnya nggak pernah ditanya oleh para sahabat, berarti nggak penting. Berarti nggak penting. Contoh ketika Allah mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nggak ada sahabat yang bertanya, di mana Allah sebelum ada ars? Nggak ada yang nanya. Dan sekarang ada orang nanya, datangkan subuhat. Oh berarti Allah butuh sama ars. Nggak ada sahabat yang memahami seperti itu. Ketika Allah mengatakan dia turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ada ustadz yang mengatakan kalau di Indonesia sedang malam, di belahan negara lain gimana? Berarti Allah turunnya gimana? Dia mengatakan begitu kenapa? Karena dia menganggap turunnya Allah sama seperti turunnya makhluk. Mereka lah sebenarnya yang melakukan tasbih, bukan kita. Itu perlu dipahami dengan baik ya. Jadi kita beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, nggak perlu kita takwil, kita tahrif, kita tasbih, nggak perlu. Kita beriman sesuai dengan apa yang Allah katakan. Allah marah, ya Allah marah. Allah cemburu, Allah cemburu. Allah ridho. Itu maksudnya ya. Allah disebutkan Allah maha
pengasih, maha penyayang, itulah maknanya. Makanya kata para ulama, sebenarnya akidah yang dibawa oleh Rasulullah itu akidah yang gampang difahami oleh orang awam. Nenek-nenek kita dulu, Bu, mana ada mereka duduk di majlisnya ada begini? Yang belajar tauhid Allah, nggak ada. Tapi ketika ditanya di mana Allah, apa kata mereka? Kepada minta sama yang di atas langit. Itu mereka di sawah, kerjaannya di sawah, mancul-mancul. Paling mereka bilang, jangan lupa minta yang sama di atas. Itu fitrah. Nggak ada yang mengatakan jangan lupa minta kepada yang di mana-mana, nggak ada. Di atas langit semua. Itu fitrah yang ada pada diri manusia Allah ciptakan. Jadi semacam sudah seperti itu sebenarnya fitrahnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki asmaul husna. Maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Maksudnya jangan robah-robah. Allah mengatakan seperti itu, ya seperti itu. Jangan diselewengkan maknanya. Kelak mereka akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Bismillah. Contoh ibu-ibu, sebagian orang gara-gara dia ingin untuk pendekatan kepada jemaah, oh ini karena anak-anak muda semua yang datang, maka terkadang mereka merubah-rubah nama-nama Allah. Dulu pernah ingat, sempat rame dulu, ada seorang ya yang dianggap dai mengatakan Allah Maha Keren, ingat nggak dulu? Ini termasuk apa ya? Menyelewengkan nama-nama Allah. Emang ada Allah Maha Keren di Al-Quran? Ada? Mengerikan. Hanya karena ingin supaya manusia menerima dakwah dia. Yang lebih parah lagi, sebagian orang supaya terkenal jadi stand up komedi. Nanti dia hina-hina agama, terkenal dia. Bayangkan. Ini kita belajar tauhid, kita beriman dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan ini ada bahasan khusus fikih asmaul husna. Nanti belajar dengan ustadz lainnya. Ini saya secara umum aja. Ada fikih asmaul husna. Itu si Abdul Razak sudah tulis bagus sekali. Dan itu sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi belajar tentang apa makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa yang dimaksud dengan misalnya As-Somad. Dipelajari semuanya itu. Itu tauhid asma wa sifatnya. Kemudian Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dia beriman kepada Allah dengan asma dan nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Dan kita masuk pada poin terakhir iman kepada Allah, yaitu ada dua kelompok yang tersesat dalam pembahasan ini. Ini secara umum ya. Pertama kelompok namanya apa? Mu'attilah. Yaitu orang-orang yang mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah atau sebagiannya saja. Dengan anggapan bahwa menetapkan hal itu bagi Allah berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kelompok Mu'attilah ya. Mereka mengingkari seluruh atau sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian poin pertama, hal itu menimbulkan beberapa konsekuensi yang batil. Seperti adanya kontradiksi dalam firman Allah di mana Allah telah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi dirinya sementara mereka menafikannya. Jadi maksud saya di sini, orang-orang Mu'attilah ini ketika mereka mengingkari nama-nama Allah, berarti mereka mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Ketika Allah menetapkan nama dan sifat untuk Allah, kemudian mereka mengatakan nggak ada ini. Berarti mereka mengingkari, ya atau tidak? Iya. Makanya Ahlus Sunnah itu menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah Maha mendengar
Allah Maha mendengar sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Makhluk juga mendengar, tapi beda pendengaran makhluk. Allah Maha mengetahui, manusia juga mengetahui. Tapi pengetahuan Allah tidak sama dengan pengetahuannya makhluk. Maka ambil poin itu dalam setiap pembahasan asma wa sifat. Baik, kemudian yang kedua, bahwa kesamaan dua hal dalam nama atau sifat tidak mengharuskan kesamaan keduanya. Jadi kata Syekh Utsaimin, bisa aja namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Sama kayak gini, kaki manusia sama nggak dengan kaki sapi? Sama. Tapi sama-sama kaki nggak namanya? Sama. Sama-sama kaki namanya. Kaki meja. Apa lagi? Kaki apa? Kaki gunung. Jadi maksud saya, ini kan mudah memahaminya sebenarnya. Ya, mudah memahaminya. Tangan manusia, tangan hewan, mudah memahaminya. Nah, orang-orang Mu'attilah ini, artinya mereka terkena syubhat. Awalnya mereka ingin mengagungkan Allah, tapi ujung-ujungnya ternyata mereka terjebak dengan hawa nafsu mereka sendiri. Kelompok yang kedua, namanya musyabbihah. Ini justru kebalikannya. Ini antaranya ada cabang-cabangnya lagi, tapi ini dua sekte yang paling besar dalam masalah ini. Kalau musyabbihah ini, orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapi orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapi menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan anggapan bahwa hal itu adalah konsekuensi dari makna nas-nas syariat. Ini musyabbihah ini lebih parah juga. Jadi mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ingat jemaah, ahlu sunnah itu selalu pertengahan dalam segala hal. Ketika Mu'attilah dia mengingkari, musyabbihah malah dia menyerupai dengan makhluk, ahlu sunnah tengah-tengah. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sama juga seperti apa? Ketika orang-orang Syiah, mereka mengkultuskan ahlul bait dengan ekstrim. Dan ada kelompok satu lagi, mereka malah merendahkan ahlul bait. Ahlus sunnah pertengahan. Kita memuliakan ahlul bait, tapi ada aturan-aturannya. Ada dawabitnya. Ahlus sunnah selalu pertengahan. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu 'alan nas. Ya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nanti silakan dibaca itu, tapi saya singgung sedikit saja karena ini pembahasan yang insya Allah kalau kita rangkumkan mudah kita fahami. Intinya demikian ya. Ada Mu'attilah dan ada musyabbihah. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian kita masuk pada poin terakhir. Ada 3 poin. Beriman kepada Allah akan menghasilkan beberapa buah dalam kehidupan. Nah ini yang paling penting ya. Yang pertama, merealisasikan tauhid kepada Allah, di mana dia tidak bergantung kepada selainnya dalam hal harapan dan rasa takut, dan serta dia tidak menyembah selain Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita nggak pernah menggantungkan hati kita kepada makhluk, nggak pernah. Nggak pernah kita kecewa. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang soleh terdahulu dari para nabi dan para rasul, mereka selalu menggantungkan hati mereka sama Allah. Apapun musibah yang menimpa mereka. Dan ingat, jangan sering kita terlalu yakin untuk mengatakan kalau saya hijrah, hidup saya pasti enak dengan hawa nafsu. Belum tentu. Karena kebanyakan yang terjadi kalau orang menuju kepada Allah, dia akan diuji. Jangan bilang, Ustadz, saya sebelum hijrah kok nyaman hidup saya, Ustadz. Saya belanja nggak mikir, jarang sakit saya, kemudian urusan saya mudah semua. Itu ketika jarang sholat, Ustaz. Sekarang kok saya udah rajin sholat, rajin zikir pagi petang, kok makin banyak masalah saya? Apa jawaban yang benarnya? Kalau dia nanya sama saya akan jawab, memang begitu. Memang begitulah kehidupan. Jadi jangan tertipu dengan kalimat kalau kalian hijrah, akan nyaman hidup. Enggak.
Ini dalam tanda kutip ya, orang kalau hijrah akan diuji hijrahnya itu. Lihat semua para nabi, Allah uji semuanya. Ibrahim, kenapa mendapatkan predikat Khalilullah, berhasil menghadapi semua ujian. Ayub, 18 tahun sakit, mendapat yang kuat 18 tahun. Sampai disebutkan semua penyakit menimpa tubuhnya. Kudis luar dalam, sampai ke dalam organ tubuh. Sampai disebutkan semua organ tubuhnya Ayub kena kudis. Kecuali bagian jantungnya, hatinya. Jantung nggak kena. Sampai orang membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Nabi Ayub alaihissalam. Karena saking baunya pada waktu itu. Tapi Ayub tetap dia puji Allah. Kenapa? Karena dia tahu yang memberikan ujian adalah yang maha penyayang. Yang maha penyayang ngasih kita ujian. Contoh kayak sekarang nih, misalnya ya, itu penting kita untuk berprasangka baik sama Allah. Misalnya ibu nih, sudah memperbaiki diri, sudah belajar tauhid, ternyata suami belum mau ngaji. Setiap hari ibu selalu dibentak sama suami, dimarahkan sama suami, bahkan dizolimi sama suami. Terkadang Bu, hal-hal seperti itu, dengan hikmah Allah, itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita di surga. Sampai ada ulama yang mengatakan, kalau dalam satu hari, engkau tidak bertemu dengan orang yang membuat hatimu sakit, kapan engkau bisa mengamalkan ibadah memaafkan orang? Paham maksud saya? Berarti ibu bisa tahu, oh berarti hikmahnya Ustaz, saya punya suami yang menyakitkan hati supaya saya memaafkan. Oh iya benar. Betul. Karena orang datang untuk menguji kita. Allah mengatakan terkadang manusia datang untuk diuji. Datang orang tiba-tiba menfitnah kita. Ujian bagi kita. Tiba-tiba kita sakit, ujian bagi kita. Makanya realisasikan tauhid dalam kehidupan kita, dan kita akan yakin dan berprasangka baik sama Allah. Kemudian yang kedua, kesempurnaan cinta kepada Allah dan mengagungkannya dengan apa yang ditunjukkan oleh nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Jadi cinta Allah kepada hamba-hamba itu sempurna. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallah la yulqi habibahu finnar. Sesungguhnya Allah tidak akan melemparkan orang yang dia cintai ke dalam api neraka. Ingat hadis itu. Innallah la yulqi habibahu finnar. Sampai digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang ibu dalam satu peperangan, dia kehilangan anaknya. Dia cari-cari nggak ketemu. Ternyata ketemu anaknya, dia gendong. Bayangkan ya, kehilangan anak tiba-tiba ketemu. Panik nggak Bu kalau hilang anak Bu? Ibu kalau hilang anak di masjid mungkin masih ada yang menjaga. Ini kehilangan mungkin di medan perang dan seterusnya. Ada rasa panik. Kata Nabi ketika dia temukan anaknya, kata Nabi kepada para sahabat, apakah mungkin dia akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kata Nabi, mungkinkah dia melemparkan anaknya ke dalam api? Kata sahabat, nggak mungkin ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayang Allah kepada orang-orang mukmin melebihi kasih sayang seorang ibu kandung kepada anak kandungnya sendiri. Makanya kita belajar untuk mencintai apa-apa yang Allah cintai. Belajar. Dan berusaha untuk seperti itu. Ini saya kasih kisah satu, kan ini adalah kajian banyak ibu-ibu ya. Tadi saya membahas di Masjid At-Taufik, kajian duha tadi, saya ingin ulang dulu sedikit di sini tentang Zainab bintu Jahsin. Ibu-ibu Zainab, jadi ada dua istri Nabi namanya Zainab. Satu siapa? Zainab bintu Khuzaimah, satu lagi Zainab bintu Jahsin. Ini dua-dua namanya Zainab. Dan dua-duanya mulia. Kalau Zainab bintu Khuzaimah, ya, ini istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan gelar dengan Ummul Masakin. Ibundanya orang-orang miskin. Karena dia seorang wanita yang sangat peduli kepada orang-orang miskin. Dan disebutkan dalam sejarah,
tidak diceritakan dia cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain. Kan Nabi punya banyak istri. Di antara keutamaannya Zainab bintu Khuzaimah ini, dia kecemburuannya nggak diceritakan. Kata para ulama, bisa jadi karena dia sibuk dengan mengurus anak-anak yatim. Ini tips aja, sekedar bagi yang dimadu sama suaminya, biar nggak banyak cemburu, sibukkan diri dengan hal-hal manfaat. Nah, itu benar. Ummul Masakin seperti itu. Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah ini, dia nggak lama sama Nabi, sekitar, ada yang mengatakan 8 bulan, kemudian Zainab bintu Khuzaimah meninggal dunia. Jadi, semua istri Nabi, jadi maksud saya gini, setelah istri Nabi yang meninggal ketika Nabi masih hidup hanya 2. Jadi, Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi yang lain masih hidup semua mereka. Selain Khadijah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Nah, ada satu lagi Zainab bintu Jahsin. Ini yang menakjubkan. Zainab bintu Jahsin, dia menikah dengan anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Anak angkatnya Rasulullah. Tadinya dia seorang merdeka, kemudian dia diculik dan dijual sebagai budak, dibeli sama Khadijah. Kemudian diangkat sebagai anak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang mengatakan namanya Zainab bin Muhammad. Ibu-ibu, datang perintah Allah kepada Nabi untuk menikahkan Zaid dengan Zainab. Dan Zainab ini seorang dari kalangan terhormat, seorang yang garis keturunannya Masya Allah gitu. Zainab awalnya tidak mau. Karena Zaid ini adalah mantan budak. Gimana mantan budak nikah sama wanita yang punya kedudukan? Dan itu aib, di masa itu aib sekali. Tapi Zainab, lihat kepatuhan seorang wanita ya. Dia melawan hawa nafsunya. Dia tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, engkau menyuruhku nikah sama Zaid bin Harithah. Apakah itu pilihan untukku? Aku berhak memilih mau atau tidak? Atau itu wahyu yang turun kepada engkau?" Kata Nabi, wahyu yang turun. Akhirnya Zainab pun menikah. Berlangsung 1 tahun pernikahannya ternyata kandas. Di sini juga dalil nih. Jangan heran kalau ada seorang laki-laki soleh, kemudian wanita soleha menikah, terus cerai. Karena terkadang terjadi begitu, Bu. Zainab kurang soleha apa? Sahabiyat. Kemudian Zaid kurang soleh apa? Tapi setahun menikah akhirnya mereka cerai dengan hikmah. Mungkin ada hal-hal yang tidak cocok. Jadi Bu nggak usah terlalu kaget-kaget. Oh, Ustadz tuh kok cerai ya? Masya Allah. Padahal istrinya baik loh. Ustadznya juga kok cerai ya? Aku biarin aja udah. Orang dulu seperti itu juga. Biasa-biasa aja. Ya. Jadi jangan sampai ada anggapan kalau cerai pasti ada yang jahat salah satunya. Kadang-kadang belum tentu. Belum tentu. Ini sama kayak Zainab dengan Zaid. Nggak disebutkan apa masalah mereka. Tapi dengan hikmah Allah terjadi. Lihat di sini. Akhirnya datanglah Zaid kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Zainab seperti ini. Kata Nabi, amsik. Nabi suruh dia untuk tetap bertahan dengan Zainab. Tapi alhasil akhirnya Zaid menceraikan Zainab. Nah, selesai masa iddahnya Zainab, maka datang perintah Allah agar Nabi menikah dengan Zainab. Jadi datang perintah kepada Zaid. Nabi mengatakan, wahai Zaid, telah turun wahyu kepadaku agar engkau datang kepada Zainab untuk memberikan kabar aku akan menikahinya. Gimana perasaannya si Zaid tuh, Bu? Disuruh datang ke mantan istrinya, ngasih tahu engkau akan dinikahi sama Nabi. Makanya nanti ada hikmah dari kisah ini. Akhirnya Zaid datang, dia patuh sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia berat hati dia. Ketemu mantan nih, dan pernah dia gauli kan seperti itu. Sekarang mau dinikahi sama Nabi. Nabi orang yang dia cintai juga. Akhirnya Zaid karena nggak sanggup menatap wajahnya Zainab, dia melihat ke belakang. Dia bilang, ya Zainab. Zainab sedang membuat
adonan kue waktu itu. Ya Zainab, sesungguhnya aku datang sebagai utusannya Rasulullah, mengabarkan kepadamu Rasulullah akan menikahimu. Apakah Zainab mengatakan hore gitu? Enggak. Yes, nikah sama Nabi gitu. Enggak, Bu. Yang menakjubkan Zainab, dia tenang dan dia mengatakan secara bahasa dia mengatakan saya akan istikharah dulu dia. Kata para ulama, sebenarnya istikharah itu pada perkara-perkara yang meragukan atau untuk meyakinkan hati kita. Ibaratnya mau nikah sama Nabi kok istikharah ya kan? Udah pasti baik lah kan gitu. Tapi karena ketaatan dia seorang ahli ibadah, dia tetap tenang, istikharah dulu dia. Setelah dia istikharah, tidak lama setelah itu zawwajanakaha. Kata Allah, aku nikahkan engkau ya Muhammad dengan Zainab. Maka setelah turun ayat itu, Nabi pun datang langsung masuk ketemu sama Zainab tanpa pakai penghulu, langsung. Makanya kata Zainab setelah pernikahan tersebut, dia sering mengatakan, kalian istri-istri Nabi dinikahkan oleh wali-wali kalian. Sedangkan saya dinikahkan oleh Allah dari langit yang ketujuh. Jadi satu-satunya istri Nabi yang menikah tanpa wali, itu Zainab. Karena Allah yang langsung menikahkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibu-ibu nggak berlaku ya, itu hanya untuk Zainab aja. Ustadz, saya dinikahkan Allah dengan laki-laki itu. Nggak ada itu. Ini hanya berlaku pada Zainab bintu Jahsyin. Makanya Zainab ini juga yang pernah Nabi sebutkan, dia seorang yang, ya intinya dari kisah inilah ya. Makanya turun firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna khiyaratu min amrihim. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas seorang mukmin, seorang mukminah kalau Rasul sudah pilihkan satu keputusan, jangan pilih yang lain. Kata Zainab, saya patuh kepada pilihan ya Rasulullah. Nah, apa hikmah dari ini, Bapak Ibu sekalian? Pertama, hikmah dari kisah ini, kalau seorang wanita, mungkin awalnya dia berat untuk menerima sesuatu dari syariat. Atau ada takdir yang bagi dia berat. Tapi kalau dia ikhlas menjalaninya, pasti akhirnya indah. Percayalah. Tadinya Zainab, dia terpaksa nikah dengan Zaid. Bukan terpaksa, dalam artian dia berat, tapi dia patuh sama Nabi. Ternyata setahun dia cerai. Hikmahnya apa? Allah nikahkan dengan Nabi. Hikmah bagi Zaid apa ibu-ibu? Apa hikmah bagi Zaid? Kan Zaid tadi kasihan. Dia udah cerai, terus dia malah suruh ngabarkan berita lagi. Kata para ulama, tidak ada seorang pun yang Allah tuliskan namanya dalam Al-Quran kecuali para nabi dan para rasul, melainkan Zaid. Jadi semua orang dalam Al-Quran, kalau ada nama orang dalam Al-Quran, itu semua para nabi dan para rasul. Walaupun ada yang khilaf nanti kayak Luqman, Zulkarnain, ya. Tapi hukum asalnya ulama khilaf. Tapi yang pasti bukan para nabi dan itu adalah Zaid. Ini satu-satunya manusia yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, yang dia bukan para rasul, itu Zaid. Jadi dengan kejadian itu, nama Zaid dibaca, ditilawahkan sampai hari kiamat. Namanya ada dalam Al-Quran. Karena dia berkorban perasaan juga, berkorban hati juga untuk mematuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang ketiga, terakhir ini, merealisasikan ibadah kepadanya dengan mengerjakan apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang. Jadi dengan kita meyakini Allah pencipta, Allah pengatur dan segalanya, maka kita siap diperintah. Kita siap untuk dilarang. Sama seperti ini, Bu. Ini saya kasih contoh ya. Semakin kita yakin dengan siapa orang yang nyuruh kita akan semakin yakin untuk berbuat. Apalagi itu orang itu punya pengaruh. Orang itu punya pengaruh. Yang contoh sederhana deh. Ibu sedang di Jalan Sudirman nih. Sudirman. Sedang macet-macetnya. Tiba-tiba datang mobil, apa namanya itu ya? Patwal. Tentot, gitu. Ibu minggir nggak? Minggir. Kenapa? Kita tahu ini mobil
Memang secara peraturan dan seterusnya demikian. Dia punya power gitu loh. Sehingga kalau kita tetap bertahan, kita bisa celaka, kita bisa mendapatkan mudarat. Sama juga dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah punya contoh yang lebih tinggi. Kenapa ada orang begitu takut terlambat masuk kantor? Bayangkan. Takut gajinya dipotong. Karena dia tahu, ada orang yang menguasai saya dalam gaji ini. Sehingga dia patuh. Saking patuhnya nggak sholat subuh. Masya Allah. Saking patuhnya nggak sholat subuh. Dia tinggalkan 2 rakaat qabliyah fajar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dengan mengejar uang 5 juta, 10 juta. Makanya kenalilah Allah, kita akan siap diperintah. Allah suruh kita A, B, C, kita siap lakukan. Kenapa? Yang menyuruh kita, yang maha baik, yang maha kuasa, yang maha memberikan pertolongan. Ketika Allah larang, kita juga siap untuk meninggalkan. Kenapa? Karena yang menyuruh kita yang maha kuat juga siksanya. Itulah fungsi seorang belajar tauhid. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nanti kita akan masuk kepada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Ya, silakan Bu. Ya. Ya, boleh. Masya Allah. Nggak nyambung gitu. Baik, ya. Ini pertanyaan sebenarnya masih terlalu umum ya, tapi karena kan masalah rumah tangga ini harus lebih kepada apa ya, mungkin lebih konsultasi lebih bagus, tapi saya jawab aja secara umum juga ya. Bapak Ibu sekalian ya, Syekh Utsaimin pernah ditanya, ya Syekh, saya punya suami tidak sholat. Ini kasusnya nggak sholat. Udah dinasehati, udah diingatkan, nggak pernah mau berubah. Boleh nggak saya minta cerai? Kata Syekh Utsaimin, boleh. Kenapa? Ini pada urusan sholat. Nah, tinggal sekarang bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan dengan, ya mungkin punya suami yang komunikasi juga nggak bagus. Tadi apa yang pertama Bu tadi? Yang pertama? Di madu ya. Ya. Nah, kalau seorang istri, dia di madu, di poligami, kalau karena sebab itu dia langsung jatuh nih. Ini getaran hati ibu-ibu ya ini. Langsung jatuh. Mengerikan ini. Jadi kalau seorang istri, tadinya dia baik-baik aja sama suaminya gitu. Tiba-tiba dia di madu, gara-gara dia di madu, dia minta cerai, maka ini hukumnya tidak boleh. Haram bagi dia. Tapi, kalau dia di madu, setelah itu, suaminya zalim, suaminya tidak adil, kemudian suaminya mungkin ya melakukan banyak keburukan kepada dia, ya itu bisa aja dia minta cerai. Sah-sah saja. Jadi, tolong dibedakan dulu antara, karena ada suami, Bu, dia poligami tapi dia adil. Ada. Ada atau tidak? Ada. Adil dia. Tapi kalau seistri masih minta cerai, maka ini mengerikan ya. Dia minta cerai pada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali suami tidak adil, tidak menafkahi, menzolimi dia, itu oke. Ya.
Jadi ibu timbang aja semuanya, apapun kasusnya. Tapi yang jelas adalah, yang pasti jangan sampai kita minta cerai pada sesuatu yang tidak ada alasannya dalam syariat. Kalau ada hal-hal yang masih kita bisa bersabar, kita sabar. Karena nggak ada yang sempurna. Jadi kalau misalnya seorang wanita, dia menceraikan suaminya, atau dia minta cerai sama suaminya, gara-gara kekurangan itu pada diri suaminya. Bisa aja kalau dia nikah lagi, itu juga kekurangan laki-laki itu. Jadi usahakan semua ditimbang baik-baik. Jadi sebenarnya masalah cerai ini jangan tergesa-gesa. Tapi terkadang itu juga solusi. Contoh misalnya, Nabi Ibrahim ketika dia berjumpa dengan istrinya Nabi Ismail, apa yang istrinya lakukan? Istrinya tidak bersyukur. Istrinya nggak bersyukur kepada Ismail, banyak mengeluh, tidak sabar. Itu sudah cukup untuk Ibrahim mengatakan kepada Ismail, ceraikan istrimu. Istrinya nggak berzina, istrinya nggak melakukan apalah dosa-dosa, tapi disebutkan dia tidak bersyukur, dia tidak sabar, banyak mengeluh, gitu loh. Membuat Ibrahim suruh pisah. Nah, maka berarti semuanya ditimbang, ya. Semua ditimbang. Pikirkan juga anak-anak, ya. Pikirkan juga kalau cerai ntar gimana, gitu. Jadi jangan semua dengan hawa nafsu, timbang semua dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, kalau seorang laki-laki, ya, memang dia itu pemimpin. Laki-laki pemimpin, perhatikan baik-baik. Laki-laki pemimpin. Tapi memang kalau jadi wanita ini, kalau dia disuruh oleh suaminya pada perkara yang dia masih mampu, dan itu bukan perkara maksiat, maka dia berusaha untuk patuh. Berusaha untuk patuh. Dan ibu-ibu belajar, Bu, ini nasihat untuk semua ya. Belajar untuk tidak bertanya-tanya banyak pada permintaan suami. Contoh nih, Ibu, contoh Khadijah itu. Nabi habis terima wahyu, kemudian Nabi ketakutan, masuk rumah kan? Apa kata Nabi? Zammiluni, zammiluni. Apa yang Khadijah lakukan? Langsung menyelimuti Nabi. Khadijah nggak ngasih muqaddimah dulu. Emang kenapa sih Rasulullah? Nggak ada. Langsung. Ini praktek kehidupan sama seperti ini ya. Suami pulang dari kantor, terus tiba-tiba, misalnya contohnya apa ya? Misalnya dia minta minum. Dia tolong ambilkan air minum. Terus ibu tanya, minuman dingin atau yang biasa, Mas? Terus kata suami ibu, minum yang biasa aja. Terus ibu jawab, kok tumben biasanya air dingin? Jangan dijawab lagi. Maksud saya, ikuti aja sudah. Dia mau pergi kantor, dia sudah habis selesai mandi nih. Ibu tanya, Mas pakai kemeja mana, hitam atau biru? Dia bilang warna hitam aja. Kok tumben Mas? Biasanya warna biru Mas. Kenapa ini? Itu akan memperdebat. Nah, itu tuh. Jadi kurang-kurangi untuk banyak membantah, menyela, selama di situ tidak ada mudaratnya sama sekali. Jadi wallahu a'lam, ini secara umum aja saya jawab, Bu, ya. Karena terkadang juga cerai itu solusi, terkadang demikian. Tapi intinya jangan semua tertimbang semua dengan baik-baik maslahat dan mudaratnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada sebelum kita akhiri? Ya. Al-Z ya, baik kita lihat dulu ayatnya, Bu ya. Nanti Ibu lihat ya di disebutkan di dalam Al-Qur'an di Al-Ahzab ayat 37 ya. Al-Ahzab ayat 37. Alhamdulillah Bu ya, di masa sekarang ini kalau Ibu pengen cari ayat, pengen cari dalil tuh gampang. Tapi yang paling penting adalah pemahamannya, itu paling penting. Ya. Pemahamannya seperti apa? Al-Ahzab ayat 37 ya. Baik, masih ada lagi? Baik, cukup insya Allah ya, kalau sudah selesai. Ya.
Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Nanti kita lanjutkan iman kepada para malaikat insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarba ahlan.